Ya baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Eh, jadi, eh, apakah Ibu punya waktu untuk kita berdiskusi sebentar ya, kurang lebih sekitar 15 menit lah, kira Bu. Oke, benar Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Ibu telah meluangkan eh, waktunya untuk kita bercakap pada hari ini ya, Bu ya. Nah, sebagaimana kemarin pada saat praobservasi kita akan eh, saya meminta kita akan berdiskusi lagi ya Bu ya. Oke. Oke, baik. Jadi ini terkait yang kemarin tentang yang apa ini Bu, yang hasil Tentang refleksi pembelajaran diferensiasi. oh iya iya, iya. Jadi tentang refleksi dari pembelajaran yang Ibu praktekkan ya. Oke. Oke, baik. Baik ya. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin itu? Itu gambarannya secara umum, Bu. Menurut saya sudah cukup baik, terlaksana dengan baik. Ini bisa saya lihat dari antusias peserta didik yang sangat bersemangat dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Itu terlihat, saya lihat dari penilaian kognitif dan afektif serta psikomotorik. Ya, 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 ya. Luar biasa, Bu ya. Oke. Oke. Eh, Terus bagaimana dengan hasil dari ketercapaian tujuan pembelajarannya, Bu? Hmm, hasilnya sudah cukup baik juga Pak Ai. Saya lihat dari eh, semangat siswa mereka dalam dalam penilaian yang saya lakukan sudah cukup baik seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi Ibu melihatnya dari hasil penilaiannya, Bu ya, Bu? Oke, dari hasil penilaiannya, Oh, iya. dari observasi maupun lembar penilaian yang lain Pak Ai. Iya, iya, iya. Baik. Terus di dalam pembelajaran itu apakah ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam sana? Iya, ada Pak Ai, kebetulan ada. Waktu itu ada salah seorang siswa yang mungkin tidak enak badan. Itu jadi dia agak kurang konsentrasi begitulah dalam menerima pembelajaran. Terus ada juga yang waktu itu tidak masuk karena bepergian dan ada juga yang sakit. Oke, baik, baik. Nah, jadi hal-hal yang tidak terduga ini ya terkadang memang terjadi dalam pembelajaran, Bu ya. Oke. Oke, baik. Terus selanjutnya saya ingin menyampaikan dulu apa yang hasil dari apa yang saya amati ya, Bu ya. Oke. Nah, sebagaimana yang Ibu katakan tadi, bahwa secara umum pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan eh, rencana pembelajaran yang Ibu rancang. Ya. Di dalam sana Ibu telah menerapkan ada pendekatan berdiferensiasi, juga ada integrasi kompetensi sosial emosional, dan juga ada pengimplementasian budaya positif. Ya, jadi luar biasa sekali Ibu ya. Dan sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, hasilnya juga cukup bagus. Ya, ketika saya lihat mulai dari awal sampai akhir, ya, saya juga melihat siswa itu terlihat bersemangat ya. Oke, luar biasa Ibu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ini ngomong-ngomong nih, saya ingin tahu nih, bagaimana eh, hasil dari strategi yang telah Ibu lakukan terkait area pengembangan yang Ibu rencanakan kemarin ketika sebelum pembelajaran. Ya. Alhamdulillah cukup baik Pak saya lihat. Saya di situ implementasi pendekatan diferensiasi yang saya terapkan di situ Pak dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu. Ya. Terutama diferensiasi konten, proses, dan itu saja Pak saya sampai di proses saja. Oke, jadi di sini Ibu ya
menggunakan pendekatan diferensiasi ya Bu ya, Oke. yaitu diferensiasi konten sama proses. Oke. Nah, terus eh, itu menurut Ibu bagaimana hasil penerapannya itu Bu? Alhamdulillah, saya rasa sudah cukup baik Pak Ai untuk diferensiasi kontennya. Ini saya lihat dari ekspresi peserta didik yang terlihat bersemangat saat mendengarkan audio yang saya berikan tersebut, Pak. Ya, terlihat bersemangat ya. Oke. Jadi kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa bersemangat itu yang menurut pendapat Ibu? Mungkin karena kontennya yang saya berikan tuh sangat sederhana, tidak terlalu panjang dan mudah dipahami, Pak. Oke, baik. Terus bagaimana dengan integrasi kompetensi sosial emosionalnya, Bu? Yang di situ ada 3 aspek yang saya ambil, Pak Ai. Kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan, Pak Ai, yang baik. Dan Oke. Jadi di sana Ibu mengintegrasikan keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya Bu ya. Terus bagaimana hasilnya menurut Ibu? Alhamdulillah, yang menurut saya yang kesadaran sosial itu cukup baik Pak. Itu bisa dilihat dari siswa yang sudah mempunyai rasa empati kepada teman-teman satu kelompoknya. Terus bagaimana dengan keterampilan berelasinya? Keterampilan berelasinya juga alhamdulillah sudah cukup baik juga. Bisa dilihat dari peserta didik yang menunjukkan kerjasamanya antar teman kelompoknya. Ya, baik. Dan untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawabnya? Ya, alhamdulillah juga cukup baik Pak. Di sini terlihat dari mereka menyelesaikan tugas dan menyepakati tugas yang diberikan sudah cukup baik. Oke, jadi secara umum untuk pengintegrasian kompetensi sosial emosionalnya sudah baik ya Bu ya? Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Ya. Luar biasa Ibu ya. Kemudian bagaimana dengan implementasi budaya positifnya Bu? Budaya positifnya di sini. Ini terkait dengan profil pelajar Pancasilanya Bu. Oh, oke. Ini saya ambilkan yang mandiri Pak, secara mandiri. Mandiri ya. Okay. Ini dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan apresiasi kepada siswa. Saya memberikan seperti itu agar lebih aktif dalam berpartisipasi dan bekerja kelompok. Oke ya. Ya, jadi kemandiriannya Bu ya. Nah, yang selanjutnya kira-kira nih Bu, apa rencana tindak lanjut Ibu ya terkait pengembangan yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran tadi, yaitu mengenai pendekatan diferensiasinya, implementasi keterampilan sosial emosional dan budaya positifnya Bu. Ya, yang pertama artinya dalam penerapan diferensiasi, yaitu dalam diferensiasi konten saya terapkan. Mungkin saya akan mencari di internet, di PMM mungkin, nah itu bahan ajar atau bahan pembelajaran yang lebih menarik yang bisa diterima oleh mereka, agar mereka lebih senang dalam menerima pembelajaran dan sesuai kebutuhan mereka. Iya. Ya, lebih kreatif lah ya Bu ya. Nah, bukan gitu ya. Untuk mencari ajar ya. Terus bagaimana dengan implementasi keterampilan sosialnya? Ibu menekankan di bagian yang mana yang akan dikembangkan? Saya menekankan di bagian yang kesadaran sosialnya Pak. Nah, ini saya lakukan misalnya dengan cara mendorong mereka untuk bekerja kelompok agar mereka saling membantu antar sesama kelompoknya. Ya, jadi mereka terdorong bekerja kelompok ya, artinya ya, istilahnya ada rasa peduli begitu ya Bu ya. Oke, baik.
Terus bagaimana dengan budaya positifnya? Ibu akan menekankan di bagian yang mana, Bu? Saya akan menekankan di bagian yang kemandirian. Iya. Nah, saya akan memberikan motivasi dan apresiasi kepada siswa agar lebih aktif bekerja kelompok seperti itu, atau mengerjakan tugas dalam kelompoknya. Oh, enggak. Jadi intinya Ibu akan lebih memberikan motivasi dan apresiasi ya, Okay. Untuk lebih aktif dalam kelompoknya. Ya, bukan begitu ya, Bu ya? Okay. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya ini ya untuk kedepannya ya, Bu ya. Kira-kira apa saja lagi yang ingin Ibu kembangkan selain daripada yang Ibu sudah terapkan di dalam pembelajaran tadi ini, kira-kira mengenai pendekatan diferensiasinya, keterampilan sosial emosionalnya, dan implementasi budaya positifnya, Bu. Yang saya akan tekankan dalam pendekatan diferensiasinya, mungkin saya akan tekankan di diferensiasi produknya, Pak. Kan saya itu belum ada di situ. Oh, okay. Mungkin saya akan memberikan kasus yang terjadi di sekitarnya agar mereka analisis bersama kelompoknya, seperti itu, Pak, dan membuat produk pilihan mereka sendiri. Iya. Jadi Ibu akan merencanakan untuk mengembangkan di bagian diferensiasi produk ya, Bu ya. Okay. Kemudian menurut Ibu apa tujuan Ibu untuk dalam pengembangan di bidang diferensiasi produk ini? Tujuan saya untuk meningkatkan pemahaman siswa sesuai tingkat pemahamannya, gitu, dan kebutuhan belajar siswa. Ya. Jadi atau secara umumnya menurut Ibu kira-kiranya yaitu memenuhi kebutuhan belajar siswa ya, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan dalam pengembangan di bidang pendekatan diferensiasi ini, Bu? Saya mungkin membutuhkan kayak sinyal internet, gitu, mungkin sarana seperti proyektor, laptop, atau bahan ajar yang lain yang saya dapatkan mungkin dari internet, dari PMM, mungkin seperti itu. Oh, enggak. Dan waktu yang dibutuhkan kira-kira berapa ini untuk pengembangan ini, Bu? Sekitar 3 minggu, Pak. Ya, jadi untuk pengembangan diferensiasi produknya ini, Ibu merencanakan ini sekitar dalam waktu 3 minggu ya, Bu ya? Oke, baik. Terus bagaimana dengan integrasi kompetensi sosial emosionalnya? Ibu akan menekankan di bagian yang mana? Saya akan menekankan lagi yang mungkin kesadaran diri atau manajemen dirinya. Oh, iya. Ya. Ini mungkin saya akan melakukan kegiatan seperti mindfulness, mungkin itu mendengarkan musik atau bernyanyi, ya, agar mereka mereka lebih senang mungkin lebih tidak stres mungkin untuk menghilangkan stres. Iya. Jadi kalau saya dengar tadi itu sudah menyampaikan tujuannya bahwa tujuan dari pengembangan implementasi keterampilan sosial emosional terutama di kesadaran diri dan manajemen dirinya, Ibu ya. Nah, bisa diulangi lagi kira-kira saya cuma mendengar sedikit tadi yaitu tujuannya ya mengurangi stres ya. Itu maksudnya bagaimana, Bu? Di sini mungkin siswa mengalami tekanan begitu yang dialami dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin ada yang stres atau gimana. Iya, oke. Kemudian ini dukungan apa yang Ibu butuhkan ini dalam pengembangan ini? Ya, mungkin saya akan
minta dukungan mungkin seperti salon seperti itu untuk mendengarkan musik, Iya, iya. atau alat gambar atau bahan alat-alat gambar seperti itu, misalnya krayon atau apa gitu, untuk menggambarkan isi hati mereka. Iya. Dan kira-kira berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk pengembangan ini, Bu? Saya memperkirakan waktunya 3 minggu, Pak. Oh, iya. Kemudian untuk pengembangan dalam implementasi budaya positifnya, kira-kira Ibu akan mengembangkan di bagian yang mana, Bu? Saya akan mengembangkan di bagian yang kreatif dan bernalar kritisnya, Pak. Mungkin saya akan merancang pembelajaran model PJBL dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, misalnya seperti memberikan tantangan bagi murid dalam kehidupan sehari-hari, nah, supaya dipecahkan secara berkolaboratif untuk menghasilkan suatu produk. Iya, iya. Jadi maksud Ibu ini kalau saya tangkap tadi bahwa dengan dengan memecahkan masalah dan menghasilkan produk ini sehingga dapat menumbuhkan kreativitas siswa dan nalar kritisnya ya, Bu ya. Nah, oke, baik. Kira-kira menurut Ibu dukungan apa yang Ibu butuhkan dalam pengembangan ini? Mungkin saya akan selalu memotivasi mereka dengan berkeliling mendatangi mereka satu-satu mungkin, atau menekankan kepada mereka untuk melakukan menyayangi teman-temannya seperti itu, atau seperti merancang pembelajaran seperti itu, Pak. Iya, iya. Oke. Kemudian jadi kalau saya dengar tadi Ibu akan pelajaran yang menyenangkan begitu Ibu, mungkin maksud Ibu. Oke, seperti itu, Pak. Jadi yang sebenarnya tadi itu adalah apanya? Dukungannya dalam bentuk apa dukungannya maksudnya Ibu ya? Nah, dukungan yang Ibu perlukan mungkin dari segi sarana prasarana atau dari segi bantuan dari rekan-rekannya, Bu. Maksudnya bentuknya seperti apa dukungan yang Ibu perlukan? Oh, mungkin saya akan membuat di situ pojok baca atau lain yang misalnya seperti mengadakan buku-buku buku cerita atau apa yang untuk dibaca mereka, seperti itu. Jadi maksud Ibu maksudnya sumber belajar begitu maksudnya ada bentuknya ya Bu ya. Jadi dari buku-buku tadi itu maksud Ibu ada sumber belajar. Ada lagi dukungan misalnya alatnya ada yang Ibu perlukan dalam pengembangan ini? Mungkin alat pakainya seperti mungkin laptop mungkin gitu, Pak. Laptop atau proyektor seperti itu. Jadi Ibu dalam dukungan yang Ibu butuhkan di sini adalah sumber belajarnya maksudnya Ibu ya. Nah, dari buku-buku, kemudian dan LCD proyektor gitu. Untuk pengembangan implementasi kira waktu yang diperlukan oleh Karena ini terkait dengan masalah budaya positif, mungkin 1 bulan. Oke, 1 bulan ya Bu ya. Kemudian lanjut ya dari pengembangan yang Ibu rencanakan nanti ya, ini yang ada 3 ya. Keberhasilannya kalau kita misalnya dari angka 0 sampai 100
Sekarang Jadi mungkin saya akan ke level berapa? 10%, mungkin menjadi 70%. Menjadi 70 ya. Jadi maksudnya ini 70% bagaimananya Bu? Peserta didik mampu menghasilkan produk dengan kategori berkembang sesuai harapan. Oh, iya. Jadi dari 70% mereka bisa menghasilkan produk yang dengan kategori berkembang ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian untuk integrasi keterampilan Bu, sekarang menurut Ibu, siswa Ibu itu ada di angka berapa Bu? Menurut saya ada di angka 75%, Pak. Ingin ditingkatkan ke level berapa Bu? Saya mungkin akan meningkatkan ke level 85%. Ya. Oke. 10% naik-naikan ya Bu ya? 10% aja, Pak. Ini dilihat dari apanya Bu? Ya, agar siswa lebih bersemangat mengikuti dan menyelesaikan tugas. Lihat dari semangat siswa ya Bu ya ketika belajar ya. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya untuk implementasi budaya positifnya, ini menurut Ibu sekarang sudah di level berapa? Masih di kisaran 70%, Pak. Perencananya ke angka berapa Bu? Mungkin saya akan naikkan menjadi 80% dulu. Jadi 10% kenaikan ya Bu ya? Oke. Ini dilihat dari mana Bu? Mungkin dari siswa menunjukkan sikap pro dalam mengasah keterampilan siswa, memanfaatkan alat dan bahan ajar yang ada di sekitarnya, seperti itu, untuk menunjang aktivitas belajarnya. Ya, jadi dari istilahnya dari kreatif dan nalar kritis mereka lebih aktif ya, menghasilkan produk dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya ya Bu ya. Begitu maksudnya Bu ya. Oke, baik. Oke, jadi luar biasa Bu ya, Ibu telah menyampaikan rencana tindak lanjut dan rencana pengembangan Ibu ya. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya ini kita sudah berada mungkin di akhir-akhir sesi percakapan kita hari ini ya Bu ya. Jadi setelah kita bercakap tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi Bu? Saya lebih mengerti tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, yang mungkin asalnya mungkin dalam pembelajaran saya belum ada yang menghasilkan produk seperti itu, hanya 2 saja. Jadi ini sudah bisa tahu seperti itu Pak. Ada lagi yang mau disampaikan lagi ya. Tentang kesimpulannya Bu? Saya juga terinspirasi Pak ketika melihat dampak potensial dari pembelajaran berdiferensi terhadap keberhasilan siswa saya. Oke, baik ya. Luar biasa Bu ya. Oke. Jadi pada dasarnya ya ketika kita ingin belajar maka di mana ada keinginan ya di situ pasti ada jalan yang diberikannya dan kita akan mendapatkan hasil sebagaimana apa yang kita usahakan. Oke, baik. Menurut Ibu ya, kira-kira menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini Bu? Alhamdulillah saya senang karena bisa saling bertukar pikiran antar teman sejawat seperti itu. Saya bisa tahu tentang pengalaman yang belum saya tahu. Oke, baik ya. Luar biasa Bu ya. Alhamdulillah kita telah melakukan percakapan ini dan semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya ya usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Ibu Dia ya lebih sukses lagi ke depannya dan memberikan perubahan yang berarti dalam dunia pendidikan ya Bu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan untuk pertemuan ini. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.